إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Watiman rahimakumullah, aya budak SD ngerjakeun soal ulangan matematika. Hese cenah ieu mah euy. Naha cenah hese sabab teu bisa. Terus ningali kana budak TK ngerjakeun soal tambahan. Babari ieu mah. Pas di cinghareupan kana soal matematika budak SMP. Duh, cuma temen-temen hese pisan. Jadi tolak ukur standar terhadap sesuatu itu akan menentukan gitu, bagaimana kualitas diri kita. Kita berada pada kondisi yang sangat mudah untuk menyatakan keimanan, menyatakan keislaman, berangkat dari rumah ke masjid dalam keadaan aman, tanpa ketakutan apapun, tanpa gangguan apapun. Tekabayang lamun dina peperangan seperti saudara orang di Palestina atau di Bosnia, atau bagaimana ketakutannya sahabat-sahabat Nabi yang baru memeluk Islam ketika keluar dari rumah menuju rumah sahabat yang ingin mengaji bersama Nabi, nepikeun ka taruhana nyawa. Nah, tapi dengan kesulitan dan kebahaya yang sedemikian rupa itu menimbulkan kualitas yang sedemikian baiknya gitu ya. Jangankan pada perkara-perkara yang mudah, pada perkara-perkara yang susah pun keimanan mereka itu kualitasnya dapat diuji. Urang anu babari dalam keadaan aman, tentram, nyaman untuk melakukan dan mengakui keimanan ibadah, justru dibalik gitunya, hare-hare nyase gitunya, dina teu aya rasa kesalahan atau rasa bersalah ketika tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu hese. Bagaimana cerita seorang perempuan yang mempertahankan jilbabnya supaya bisa bekerja, supaya bisa sekolah, sementara orang anu bisa dijilbab dibaruka. Nah, maka ikhwati iman rahimakumullah, ini yang akan menentukan pada kesimpulan bahwa ternyata surga teh babari jeung hesena itu tergantung pada kualitas diri orang sadayana. Dan tentu saja orang yang mendapatkan sesuatu dengan berat, dengan susah, itu akan mendapatkan sesuatu yang tentu tidak ecek-ecek, tidak abal-abal. Maka ketika ikhwati iman rahimakumullah ada tuntutan di dalam Islam untuk berjihad itu, yang artinya jahdun dan juhdun, mau bersusah payah dan juga mau bersungguh-sungguh. Nah, surga teh geus karasa sungguh-sungguhna atau acan. Udang subuh teh geus karasa berat jeung sungguh-sungguhna atau acan. Sekarasa jauh atau napi beratna atau acan, itu menimbulkan bagaimana kualitas orang sadayana. Di waktu mah ikhwati iman rahimakumullah kudu dicoba teh ninggal kana anu leuwih ripuh supaya merasakan nikmatnya bagaimana melakukan sesuatu yang untuk sebagian orang susah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, di ayat 214 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga? Nah, itu sindirannya nanyakeun ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kalimat tanya istifham di dalam Al-Qur'an itu tidak ada sebenarnya yang menuntut jawaban. Da Allah Maha uninga. Tapi ini merupakan sindiran bagi sesuatu atau bagi satu kaum terhadap keyakinan mereka yang mungkin keliru. Makanya ditanyakan, am hasibtum, naha anjeun nyangka,
antadkhulul jannata, akan masuk ke dalam surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal telah datang kepada kalian itu bagaimana perumpamaan orang-orang yang terdahulu di antara kalian. Masathumul ba'sa'u, menimpa kepada mereka itu kesusahan, kemiskinan gitu. Kemudian abdora'u, juga kemadorotan atau bahaya. Wazuzilu, dan mereka diguncang dengan teror dari sana sini, dari musuh-musuh Islam. Sampai ketika beratnya puncak dari siksaan, teror, ketakutan itu menimbulkan pada pernyataan mata nasullah, kapan pertolongan Allah itu turun. Jadi namun urang sadaya geus teu bisa kumaha kakara nanyakeun eta. Jika nu geuring geus ka ditu ka dieu hese diubar, kakara nanya ke Allah, ya Allah iraha atuh. Maka ini puncaknya. Dalam hadis, para sahabat pernah diguncang ketika perang Al-Ahzab, ketika para sahabat terisolir untuk mengamankan diri dengan parit-parit sehingga musuh tidak bisa masuk, tapi para sahabat pun tidak bisa keluar. Ketika diboikot makanan, tidak ada bisa masuk, dan sahabat pun sampai memakan daun-daunan, bahkan nerumputan. Sampai yang keluar dan yang masuk itu tidak berbeda, saruha. Kusabab deuna da lain dahar. Maka para sahabat ada yang mengatakan pada Rasul, ya Rasulullah, ala tantasiru lana, apakah engkau tidak akan memintakan tolong kepada kami? Geus teu kieu geus bulan-bulan geus kaayaan terisolir, mungkin katuangan uang jukut jeung dangdaunan. Dangdaunana tong kabayang lalam. Jadi timur cuma kumullah dangdaunan anu lain para domba-domba acan di sana, para buting domba. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, sahabat itu langsung bertanya, ala tan'ullaha lana, ya Allah, Rasul, apakah engkau tidak akan memintakan doa kepada kami dari Allah Subhanahu wa taala? Faqala, Rasul teh isin, duh karek oge sakieu geus minta ditulungan ku Allah. Inna mangkana qablakum kana ahaduhum yudau min syar ala mifraqi ra'sihi. Baheula masih aya jalma anu menyatakan keimanan teh diancam disiksana nepikeun ka di luhurna, nepikeun ka make gergaji besi yang sangat besar. Kemudian fayuh lasu ila qadamaihi, terus dibulah di luhur sirah nepikeun ka handap dan pasuk. Naon cenah cenanya? Tapi nepikeun ka maot dina kaayaan kitu teh la yasrifuhu dzalika an dinihi, tidak meninggalkan, menyebabkan dia meninggalkan agamanya. Bahkan wayam satu bi amsatil hadidi ma baina lahmihi wa azmihi, bahkan ada yang dikuliti antara daging dan kulit itu dipisahkan sampai dikuliti seperti itu. La yasrifuhu dzalika an dinihi, tidak menyebabkan dia berpaling dari agamanya. Maksud nama lain murtad, kan oge teh aya pertanyaan murtad. Dia mengatur Rasul atau minta tolong ke Allah, jadi seribuh cenanya. Tapi kalau Rasul teh dijawabna teh kitu. Baheula mah aya nu nepika disiksa nepikat itu tapi teu pindah tina agamana. Lain murtad, tapi berani sampai meninggalkan aturan-aturan agamanya. Maka berat lamun urang nyebutkeun madorot atuh kubae kabang we, madorot atuh pinjau we, madorot atuh baelah sakali jama we. Berat kitu nyebutkeun kitu teh lamun urang ningali ka umat-umat nu baheula. Maka ikhwati rahimakumullah, mumpami Allah teh nalika diberekeun kasusah balik deui. Nah, ini yang mungkin harus kita jadikan patokan, sampai seperti apa kita itu bisa menganggap bahwa ini madorot, menganggap bahwa ini itu tidak berdosa dan sebagainya. Summa qala, kemudian Rasul berkata, wallahi la yatamayyanan lahu hadzal amra. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan urusan ini
hatta yasira raqiba min San'a ila hadratil maut, sampai ketika ada seorang yang berpergian dari San'a ke hadratul maut, la yakhafu illallah, dia tidak takut apapun kecuali Allah. Wazan wadiba ala ghanamihi, bahkan ada serigala terhadap ternaknya saja. Walakinnakum qaumun tastajilun, tapi karena kalianlah kaum-kaum yang tastajilun, buru-buru, teu sabaran nepikeun ka kalian lebih memilih sesuatu yang diharamkan Allah walaupun dengan alasan menurut kalian bahaya atau madarat. Di surah Al-Ankabut Allah mengatakan ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna waluhum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan iman padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan bahkan kami telah menguji orang sebelumnya. Fala ya'manallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan pasti Allah mengetahui orang-orang yang benar jujur dalam keimanannya atau mengetahui orang-orang yang berdusta. Nah, ikhwati rahimakumullah, bahkan digambarkan dalam suatu ayat bagaimana ketakutan orang-orang beriman. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, tiluhur aya musuh hareupeun, ti handapus aya. Wa izzaghatil absaru, dan ketika bergetarnya dan ketika molototnya panon, wa balagatil qulubu hanazira, dan ketika hati itu pada puncak ketakutannya, wa tadunnuna billahi dzununa, bahkan kalian sampai menyangka pada Allah dengan sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Allah teh tanya engkau nyebutkeun iman, engkau ngajangjikeun pitulung. Hunalika btuliya mu'minun, di waktu itulah orang-orang beriman diuji. Wa zulzilu zilzalan syadidan, dan digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras. Wa idh yaqulul munafiquna, dan ingatlah ketika orang-orang munafik berkata, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang pada hatinya ada penyakit, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura, nanu dijanjikeun ku Allah teh bohong. Engkau lamun kieu mah bakal. Nah, ketika itulah ternyata kemunafikan dalam diri kita itu lebih besar ketimbang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.